أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menjalankan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian Allah masih memudahkan kita juga untuk menyisihkan sebagian waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah akan fahamkan kepada dia agamanya, yaitu agama Islam. Semoga kita yang hadir di majelis ini secara khusus termasuk yang Allah inginkan kebaikan dalam diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikut mereka semua hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kami ingin mengingatkan bahwasanya sekarang kita berada di bulan Muharram, yang satu-satunya bulan yang punya gelar Syahrullah, bulannya Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sholat yang terbaik setelah sholat fardu? Apa jawaban Nabi? Apa sholat sunnah terbaik? Sholat terbaik itu kan yang paling wajib. Makanya sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ma afdal sholati ba'dal fardhu?" Apa sholat yang paling afdal setelah sholat fardu? Tahajud, ya. Sholatul lail, ya, sholatul lail, sholat malam. Ya. Kemudian ditanya lagi, "Wa ma afdal siyam ba'da Ramadan?" Apa puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Ya. Siyamu syahrillahi Muharram. Jadi puasa sunnah terbaik sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu syahrillahi al-Muharram.
adalah puasa di bulan Allah. Jadi yang punya gelar syahrullah itu bulan Muharram. Sebagaimana kitabullah itu Al-Quran, Baitullah itu Ka'bah atau masjid, Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW. Maka setiap yang disandingkan disambungkan dengan nama Allah itu pasti yang mulia. Nah, ternyata ada bulan namanya bulan Syahrullah, di bulannya Allah, yaitu bulan apa? Muharram. Maka dari ini secara umum puasa sunnah terbaik adalah puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Maka salah satu amalan terbaik di bulan Muharram adalah perbanyak puasa. Jadi memperbanyak puasa. Kalau kita belum bisa Senin Kamis, belum bisa Daud, belum bisa minimal 3 hari 1 bulan, maka minimal kita puasa Asyura. Puasa Asyura 1 hari. Ya, mungkin sepanjang tahun kita belum bisa puasa sunnah, maka pilih waktu terbaik. Dan waktu terbaik untuk puasa sunnah adalah bulan ini, di bulan Muharram. Ya. Misalnya kemarin Syawal kita belum bisa, atau masih sebagian nggak lengkap 6 hari. Ya, intinya kalau ternyata kita selama setelah Ramadan belum bisa konsisten puasa sunnah, ya, maka konsisten dulu di bulan Muharram. Ya. Jadi di sini apa? Perbanyak puasa sunnah. Jadi kalau belum bisa, maka minimal 1 hari, yaitu puasa. Belum bisa perbanyak, minimal 1 hari. Kapan itu? Asyura. Makanya namanya Asyura. Dari kalimat, ada yang belajar bahasa Arab? Nggak ada. Asyura dari kata asyar. Ini dari kata asyar. Asyar artinya 10. Berarti puasa di tanggal 10 Muharram. Hari ke-10 Muharram. Ya, ini ada keutamaannya, apa fadilahnya, dihapuskan dosa setahun yang lalu. Keutamaan puasa di 10 Muharram adalah dihapuskan dosa satu tahun yang lalu. Nah, sebelum itu, ya, dan kenapa para sahabat ini memilih bulan Muharram sebagai awal tahun? Ya, jadi di zaman Nabi tidak ada kalender Islam. Ya, artinya ini nanti kita kumpul tanggal berapa ya? Nggak bisa misalnya. Ya nanti dia pas haji, ya kejadian. Ya. Kemarin antumlah makanya Nabi, kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Tahun gajah nggak tahu. Ya, maksudnya berapa? Karena kejadian yang paling dekat sebelum Nabi lahir adalah peristiwa pasukan gajahnya Abraha yang menyerang Ka'bah. Makanya disebut tahun gajah. Apakah di tahun itu atau setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, maka nggak tahu. Sebagaimana kita mungkin antum yang masih ada orang tuanya yang umurnya sudah 90, ya, ada
Dulu kan nggak punya KTP. Kapan lahirnya? Itu dulu waktu Jepang datang, sebelum Jepang datang, sebelum waktu gunung meletus. Itu kapan dulu? Ya, enggak, belum sadar ya. Nah, maka Muharram ini jadi awal tahun. Jadi kalender Islam itu dibuat pertama kali di zaman Umar. Ini sunnahnya Umar bin Khattab. Ketika sudah besar dan para sahabat yang punya pengalaman berkelana ke negeri-negeri seberang, ya, mereka bilang kepada Umar, wahai Umar, negara-negara Persia, negara Romawi itu tidak akan menerima surat kita kalau enggak resmi. Nah, salah satu resminya itu ada tanggalan. Maka setiap bangsa, setiap umat itu punya tanggalannya masing-masing. Kalau dia kita Jepang punya tanggalan, Cina punya tanggalan. Ketika suatu bangsa itu punya peradaban yang tinggi, maka mereka akan punya tanggalannya masing-masing. Ya. Kata sahabat ini, mereka nggak akan menerima surat kita kalau tidak ada tanggalannya. Ya. Maka dipilihlah dari hijrah Nabi. Ini apa? Ini awal tahunnya, permulaannya. Ini tahun. Kemudian bulannya kapan? Bulan pertamanya kapan? Karena orang Arab juga sudah tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sudah ada. Tapi kapan? Maka mereka sepakat juga adalah bulan pertama adalah Muharram. Kenapa? Karena rukun Islam terakhir adalah haji, dan haji itu di bulan Dzulhijjah. Maka dijadikan rukun Islam sebagai urutan bulan. Makanya ketika haji terakhir berarti setelahnya Muharram, berarti Muharram ini awal tahun, ya, awal tahun baru dari Makanya ini kalender Islam semua diambil dari kejadian Islam, tahunnya dimulai dari hijrah Nabi, kemudian bulannya dari rukun Islam terakhir. Itu haji. Haji itu berarti di bulan Dzulhijjah. Maka awal tahun, ya, maka bulan pertama itu Muharram. Ya. Ini biar kita tahu, minimal tahu ya kenapa, dan harus tahu ya, kalender kita itu hijriah, ibadah kita itu hijriah. Zakat angkum itu diukurnya kan ada haul, 1 tahun Masehi atau 1 tahun Hijri? Hijriah. Umur angkum, Masehi atau Hijri? Benar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Hasyr, wa idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana,
ketika sampai umur 40 tahun, ada doanya. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu umur 40. Nah, 40-nya untuk hitung Masehi atau Hijriah? Hijriah. Dan ingat, setiap 30 tahun itu 1 tahun. Jadi kalau 30 tahun Masehi itu 1 tahun Hijriah. Jadi kalau umur kita 40 di Masehi, aslinya di Hijriah udah 41. Nah, jadi antum udah telat. Kita udah telat kalau baca doa ini. Harusnya di umur 39 kita baca karena nambah 1 tahun. Jadi kalau umur antum sekarang Masehi itu 60, berarti 62 tahun di Hijriah. Nah, maka ini ya. Kemudian ini menjadi awal bulan hitungan kalender kita, ya. Karena kita harus paham betul, karena semua ibadah kita ini berdasarkan kalender Hijriah. Ya, salah satunya ini Asyura, 10 Muharram, bukan 5 Juni, bukan 20 Juni, bukan 1 Juli, tidak. Tapi kapan? 10 Muharram. Nah, maka tingkatan puasa Asyura yang paling bawah adalah 1 hari, ya. Ya, ada khilaf di para ulama paling baik. Ada yang mengatakan 2 hari. Yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Adapun yang perkataan kedua itu 3 hari. Yaitu 9, 10, 11. Nah, 2 hari ini ada yang bisa 9, 10, ada yang bisa 10, 11. Intinya hadis yang sahih adalah, dan Nabi SAW itu 1 hari, hanya di tanggal 10. Nah, ini yang dikerjakan Nabi SAW. Ini yang diamalkan sampai beliau wafat. Nah, kemudian di akhir hayat beliau SAW, maka ketika hijrah pertama kali ke Madinah, kemudian tanggal 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Ya, makanya kenapa disyariatkan puasa juga? Karena ketika hijrah, kemudian kenapa Yahudi berpuasa ini? Maka mereka menjawab, karena hari ini Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka Nabi SAW juga mensyariatkan untuk puasa dan mengatakan nahnu ahqqu minhum, ya, kita lebih berhak dari Yahudi untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka berkhianat, mereka merubah Taurat, mereka merubah syariat Nabi Musa. Maka kita lebih berhak untuk bersyukur. Nah, mereka senang syukur. Nah, salah satu syukurnya itu berpuasa. Maka tanggal 10 Muharram ini
di awal hijrah, atau ini, itu karena Yahudi juga berpuasa. Kenapa? Karena hari diselamatkan Nabi Musa. Dari Firaun. Jadi Firaun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dan bala tentaranya di Laut Merah itu tanggal 10 Muharram. Ya. Maka Nabi perintahkan untuk puasa. Tetapi di akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanya dakwah beliau di awal hijrah itu mendekati ahlul kitab, menjauhi kaum musyrikin, ya. Karena supaya kena nih, sama-sama puasa, semoga ikut juga nih berubah dari Yahudi ke Islam. Buktinya Islam juga hari Asyura juga puasa. Oh kayaknya sama berarti. Nah, ini sebagai dakwah. Tapi ternyata setelah berjalan 9 tahun di Madinah, masuk tahun ke-10, ternyata Yahudi nggak dapat hidayah juga. Akhirnya dirubah. Maka di tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lain bagiku ila qabil la asumanna tasir. Seandainya aku masih hidup tahun depan, ya, maka aku akan puasa tanggal 9 untuk menyelisihi Yahudi. Karena ternyata setelah 9 tahun, setelah 10 tahun, ya, Yahudi tidak ada yang masuk Islam, ya, atau sedikit yang masuk Islam. Mereka tetap kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bilang di tahun ke-10, apa? Seandainya aku hidup, maka aku akan puasa juga di tanggal 9 untuk menyelisihi Yahudi. Jadi 9 dan 10. Tapi Nabi nggak hidup, ya, Nabi meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku hidup di tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Fungsinya apa? Untuk menyelisihi Yahudi. Untuk menyelisihi Yahudi. Ya. Maka inilah fungsi. Tapi ternyata pada Allah Nabi wafat, ya. Nabi wafat Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini dikatakan di Haji Wada. Haji Wada kemudian ketemu Muharram, Haji Wada tahun ke-10, ketemu Muharram tahun 11. Ya, Nabi di tahun itu hanya puasa Asyura. Tetapi dan sambil mengatakan seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan puasa Asyura tanggal 9. Tapi di bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini tidak pernah Nabi kerjakan, tapi Nabi akan kerjakan seandainya itu. Ya. Dan pasti Nabi tidak mungkin ingkar janji. Ya. Tapi Nabi tidak kerjakan. Nah makanya dari para ulama menjelaskan berarti ada sunnah lain selain tanggal 10. Berarti harus ada hari lain. Ya, harus ada hari lain. Dan ternyata ada riwayat dhaif yang lemah. Ada riwayat ya, yang tapi ini lemah, yang mengatakan memerintahkan puasa sebelum dan sesudah. Riwayat pertama, dan riwayat kedua puasa sebelum
atau sesudah. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Maka puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Au sumu yauman qablahu ya, atau ya. Jadi kalau di sini riwayat yang di sini pakai dan sehari sebelum dan sesudah berarti 3 hari. Tapi kalau riwayat pakai atau, nah maka ini baru bisa yang tanggal. Kalau kita nggak dapat 9-10, maka 10-11. Maka 10-11. Nah jadi ini tingkatannya. Dan ternyata ada hikmahnya. Kenapa 2 hari atau 3 hari? Ini untuk apa? Agar terjadi menjamin kehati-hatian. Karena bisa jadi kan kayak sekarang sama nggak? Satu Muharramnya hari apa? Selasa atau Rabu? Nah, ada yang Selasa, ada yang Rabu, ya kan? Ada yang Selasa, ada yang Rabu. Ternyata mungkin Selasa itu ini hikmahnya. Hikmahnya kenapa 2 hari? Ya. Berarti kan kalau lebih cepat tanggal 10-nya di sini. Berarti dia puasa 10-11 masih dapat. Tanggal 10-nya masih dapat. Ya. Jadi makanya ini terbaik 3 hari ini terbaik kalau kehati-hatian. Ya. Memastikan kita dapat tanggal 10 Muharram. Kalau ini terbaik 2 hari dan 2 hari terbaik ini di tanggal 9-10 karena hadisnya dua-duanya sahih. Ini hadis menurut dalil. Ini paling sahih. Menurut dalil. Ya, ini dua-duanya hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Karena yang dua hadis ini lemah. Ya. Maka adapun puasa 1 hari juga nggak apa-apa, ya. Bisa, ya. Boleh, ya. Ya. Tadi cuman ya tadi yang mau kehati-hatian kalau antum yang 1 Muharramnya hari Selasa, berarti 10 Muharramnya hari Kamis, ya. Berarti kan kalau antum yang hari Rabu 10 Muharramnya hari Jumat, ya. Tapi kalau antum mau 9-10, ya, misalnya tetap hari Rabu, tapi antum puasa 9-10, berarti kan antum puasanya Kamis Jumat. Antum akan tetap dapat hari Kamisnya. Kalau seandainya Muharram itu hari Selasa awal, paham ya? Ya. Dan ataupun yang 3 hari lebih pasti lagi. Ya. Dan ini juga menambah apa? Yang 3 hari ini afdol karena termasuk yang paling banyak memperbanyak puasa sunnah dan minimal 3 hari. Ya. Maka sebagian ulama bisa mengatakan ini juga antum niat puasa 3 hari, puasa minimal sebulan, yang 3 hari, tapi yang tanggal 10 ini puasa Muharram. Nah ini kalau dari sisi kehati-hatian. Kalau dari sisi kehati-hatian, maka yang paling afdol 3 hari. Ya. Tapi dari sisi hadis, dalil yang sahih, maka 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Maka kalau tahun ini antum lebih milih hadis misalnya, tetap dapat dua-duanya karena kan Selasa Rabu. Yang nggak dapat kalau telat, kita 1 Rabu tapi sebagian lain 1 Muharramnya Kamis. Karena kalau telat
Apa? Berarti kita puasanya 10-11 ya. 10-11 dapat juga. Enggak, kalau telat 89. 89 ya. Enggak dapat 10 kalau telat. Tapi kan sekarang lebih cepat. Khilafnya ada yang lebih cepat, lebih maju. Ya. Itu jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Satu hari ini juga insya Allah akan dapat pahala, dihapus dosa. Tentu dosa di sini maksudnya adalah dosa kecil. Dan ini juga yang menjadi keutamaan ya. Bulan Allah itu adalah ketika kasih sayang, ya, rahmat. Salah satunya ini dihapuskan dosa 1 tahun, berarti kita memulai tahun dengan bersih. Tahun baru dengan 0 dosa kecil. Dan ini yang kadang kita miss ya. Karena kita biasanya aware-nya sama dosa besar. Anak nggak mencuri, anak nggak berzina, anak tidak membunuh, anak tidak minum khamr. Ya. Tapi ternyata dia nggak sadar setiap hari kita melakukan dosa kecil. Ya. Dan ternyata dihapus dengan sabun Muharram. Ya. Dan ini menjadi keutamaan sebagaimana awal bulan itu kan ada doanya kita setiap masuk awal bulan. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikan hilal bulan ini ya Engkau berikan kami dengan rasa aman dan keimanan dan keselamatan dan keislaman. Jadi setiap bulannya di awal bulan itu kita minta untuk ditingkatkan keimanan dan keislaman kita. Ya. Maka sampai saat ini pernah nggak kita minta secara khusus untuk Allah mengangkat atau menambah keimanan dan keislaman kita? Atau selama ini yang kita minta setiap pagi, ya Allah, kasih aku rizki, ya Allah, ya. Supaya dapat sembuhkan penyakitku, ya. Lancarkan urusanku. Pernah nggak minta, ya Allah, tingkatkan keimananku, ya Allah. Ya Allah, tingkatkan kepasrahanku kepadamu, Islam. Ya. Baik. Nah, waktunya habis ini. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Ya, kemarin di surat Al-Falaq kita sampai ke ayat keempat. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup buhul-buhul. Ya. Kenapa wanita? Karena yang paling banyak tukang sihir saat itu adalah perempuan. Makanya kan di film-film biasanya tukang sihir nenek-nenek apa kakek-kakek. Bawa sapu itu nenek-nenek apa kakek-kakek.
Nggak bisa. Wa min syarri nafa nafasatif. Ya. Nafasa adalah yang meniup. Jadi perempuan atau wanita-wanita yang meniup. Ukot ini ikatan. Atau ikatan apa? Ikatan sihir ya, buhul ikatan sihir. Kenapa ini perempuan? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir kebanyakan tukang sihir ya, apa ya bahasanya? Kebanyakan wanita. Tapi bukan berarti tukang sihir laki-laki nggak bisa. Iya masuk juga tukang sihir ini hanya istilah. Seperti as-sariqu was-sariqah. Di dalam Al-Quran was-sariqu was-sariqah. Kenapa? Sarik ketika mencuri laki-laki dulu. As-sariqu was-sariqu was-sariqah. Sarik itu kan mencuri, sariko. Tapi di sini kalau kita bahasa Arab kan kalau perempuan ada tamar bulohnya, ada tamar buloh. Berarti di sini laki-laki, pencuri laki-laki. Ya, kenapa didahulukan dan pencuri perempuan? Kenapa didahulukan? Karena pencuri kebanyakan laki-laki. Makanya didahulukan. Ya. Ada perempuan adalah yang paling banyak, biasanya laki-laki kalau mencuri. Nah, ketika ada ayat wazaniyatu wazani, azaniyatu wazani. Kalau berzina, nah, ternyata di Al-Quran perempuan dulu atau laki-laki dulu? Di Quran itu azaniyatu. Perempuan dulu, wazani. Nah ini berarti perempuan dulu. Ternyata, ya, tukang sihir, tukang zina. Kan yang paling banyak masuk neraka siapa? Penghuni neraka siapa? Perempuan. Tapi bukan karena perempuannya, tapi kenapa? Yakfurnal ashir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkufuri nikmat suami. Ya. Satu kesalahan suami, wah, ma'al khair qat. Kamu itu gak pernah berbuat baik selama ini, aku wah. Jadi kebaikan ya itu sebabnya secara umum ya, bapak-bapak semangat ya. Tapi yang syahid pertama kali dalam Islam itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Baik, impas ya. Surga di bawah kaki ibu. Baik, ya ini dan memang sihir ini sangat
sihir itu nyata, sihir itu nyata, nyata dan sangat sulit. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah disihir oleh Labid ibn Aqsam, ya, orang Yahudi, ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Labid bin Al-Aqsa. Labid. Nah, ini diriwayatkan di hadis Imam Bukhari bahwasanya ketika Jibril alaihi salam itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi lagi sakit. Kemudian Jibril melihat bahwasanya ini bukan sakit biasa, ini kena sihir, ya. Dan ternyata dicarilah obatnya, buhulnya ini dicari. Makanya sihir itu harus dia ada benda yang apa? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir dari sisa rambut beliau. Ya, jadi rambut yang jatuh setelah disisir itu dikumpulin, ya, dicari, benar-benar dicari, kemudian diikat, kemudian diletakkan di bawah sumur, di bawah sumur, kemudian ditimbun atau ditimbun pakai batu besar. Jadi udah di sumur paling bawah supaya nggak naik, ya, ditimbun batu. Jadi gimana mau lepas? Dan memang para sihir itu akan menaruh sihirnya ini di tempat yang sulit ditemukan, ya. Dan cara melepasnya, ya, ketika ikatan ini dilepas maka sihirnya terlepas. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan akhirnya malaikat mengambil ini, ya. Ini baru bisa ditemukan dan dilepas ikatannya. Ya, artinya sihir itu hak, ya, sihir itu benar, dan sihir bisa membuat keburukan, ya. Maka salah satu perlindungannya adalah kita membaca surat Al-Falaq ini, khususnya di surat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian yang selanjutnya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dan yang terakhir dari keburukan siapa? Hasid. Hasid itu adalah yang hasad, ya. Hasid itu ismul fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu kayak ada rumusnya, namanya wazn. Jadi kalau
ala wazni fa'ilun. Ini adalah pelaku. Jadi kalau katanya, kata kerjanya hasada, ini kata kerja. Jadi hasib. Ya. Alim berarti orang yang berilmu. Alim. Qadir. Qadir berarti orang yang mampu. Ya. Hasib berarti yang hasad. Orang yang hasad. Jadi orang yang hasad ketika dia hasad. Itu hati-hati. Ini hasad. Nah, masalahnya sekarang apa itu hasad? Ya ampun. Apa itu hasad? Dengki. Apa itu dengki? Penyakit hati. Iya benar. Cuman apa? Untuk kita bisa mengikut. Oh, kamu lagi dengki. Tidak suka melihat orang senang. Jadi nggak suka aja melihat orang senang gitu. Iri, cemburu dong. Nikmat. Kenapa? Iya. Tapi lebih detailnya lagi adalah apa? Dia ingin kenikmatan di orang itu hilang, apapun caranya. Gimana pun caranya orang itu tidak dapat kenikmatan, walaupun dia sendiri susah. Jadi hasad intinya adalah menghilangkan nikmat orang lain. Kenikmatan yang didapat orang lain, walaupun dirinya nggak dapat. Intinya supaya dia nggak dapat nikmatnya. Makanya ini akan beda dengan cemburu. Kalau cemburu kan mungkin dia pengen ngasih salam. Ya. Kenapa dia digituin, anak kok nggak diginiin? Jadi ya, atau iri ya. Iri, ada orang iri, anak mau punya kayak gitu juga. Tapi dia nggak ada kepikiran. Misalnya motor baru, ya. Cuma kan kita pengen, wah kita juga pengen motor baru. Oh, tetangga baru beli motor. Wah kita juga mau beli motor. Ya, ini orang yang belum hasad. Kalau udah hasad gimana caranya? Nah, gimana motornya hilang? Gimana motornya rusak? Walaupun dia nggak pengen motor juga gitu. Cuma gimana caranya kenikmatan itu hilang, dan itu ada. Ya. Dan itu ada. Jadi menghilangkan kenikmatan yang didapat orang lain walaupun dia tidak menginginkan kenikmatan tersebut. Dia tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya. Makanya kalau makanya kan kita iri dengki ya, dan hasad ini dosa pertama di langit dan di bumi. Dosa pertama, maka hati-hati ya. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena apa? Hasad ya. Dia maunya dia yang paling mulia. Dia tidak mau kemuliaan itu ada di manusia, padahal manusia dari tanah ya. Dia dari api ya.
ketika disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala menolak karena iblis dengki. Ya harusnya kemuliaan itu dianggap. Dan kalau kita baca buku iblis itu sebelum diciptakan Adam, itu di barisan pertama malaikat. Jadi salah satu yang menyaingi malaikat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di soft depan lah istilahnya. Kalau sholat jamaah dia iblis itu soft depan, soft nomor 1 terus. Tapi ketika Adam diciptakan dan disuruh sujud, malaikat sujud, iblis gak mau sujud. Karena apa? Karena dia hasad. Ya, Anda udah capek-capek, ya. Kemudian tiba-tiba ini orang makhluk kalau diciptakan, ya, belum ibadah sama sekali, Anda disuruh sujud sama dia, nggak bisa, ya. Nggak mau, ya. Walaupun dia akhirnya dilaknat, masuk neraka, dia nggak ada masalah, anak masuk neraka, yang penting anak nggak mau sujud, anak nggak rela. Nah, itu hasad. Maka hati-hati hasad ini, ya, hasad dosa pertama. Di langit itu saat iblis tidak mau sujud kepada Adam, dan di bumi kapan? Qabil dan Habil. Peristiwa Qabil dan Habil, ya. Karena apa? Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena hasad, iri, dengki, ya. Karena dia mau dia nikahnya sama yang calonnya Habil, ya. Karena kan kembar, ya. Kembar, ya. Jadi Hawa itu setiap melahirkan ada laki-laki ada perempuan. Ini wanita, ini wanita. Nah, untuk menikahkan maka disilang, ya. Saudaranya Qabil itu menikah dengan Habil. Saudaranya Habil yang saudara kembarnya menikah dengan Qabil, ya. Nah, hasad ini sangat bahaya, baik itu dari sisi usaha. Maka orang yang hasad dia akan berusaha sedemikian mungkin, ya, walaupun dia susah, nggak ada masalah, ya. Makanya itu bahayanya. Ternyata yang paling bahaya bukan orang jahat, ya, tapi orang hasad, ya. Karena dia akan mikir segala cara supaya kenikmatan itu hilang, ya. Kenikmatan itu hilang dari kita bagaimanapun caranya. Maka ini kedahsyatannya yang luar biasa. Ditambah lagi kalau udah saking, ya, kalau semakin tinggi hasadnya, itu bisa menyebabkan ain, penyakit ain. Ya, penyakit ain. Ya, jadi kalau saking udah dengki banget dia, udah hasad banget, itu bisa melihat saja itu bisa menyebabkan penyakit, ya. Ain ini dari mata, ya. Dan ain ini matanya orang-orang yang hasad. Jadi ketika maka hati-hati, ya. Penyakit ain artinya yang timbul dari penglihatan.
Makanya saat melihat sesuatu yang mengagumkan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang Allahumma barik. Ya. Maka solusinya saat melihat sesuatu yang mengagumkan atau membuat kita terpesona, maka berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Mendoakan keberkahan. Barakallahu fi. Allahumma barik. Apa zikirnya? Bisa mendoakan keberkahan. Dengan Allahumma barik atau barakallahu fihi. Semoga Allah berkahi. Jadi, masya Allah. Ada bilang juga, masya Allah itu kalau ke diri sendiri. Ya, masya Allah, tabarakallah. Atau ada juga yang bilang, masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau ke orang lain itu keberkahan. Ini juga keberkahan juga, masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Tapi ulama menjelaskan kalau masya Allah ini khusus kalau kita ke diri sendiri. Ini punya sendiri. Ya di surat ketika disuruh masuk ke kebun, qulna masya Allah. Ya, katakan masya Allah. Jadi kalau kebun kita sendiri, ya kita terkagum dengan, masya Allah nih rumah anak, bilang masya Allah. Ya. Alhamdulillah, masya Allah anak-anak soleh-soleh semua. Ya, ini kita bilang masya Allah. Tapi kalau ke orang lain, doakan keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Ya, semoga Allah berkahi. Jadi kalau melihat cucu, ya Allah, ini cucunya lucu banget. Ya. Cucu yang bilang dia cucu. Maka jangan lupa kalau kita terkagum-kagum dengan kelucuan cucu orang lain, bilang tabarakallah, Allahumma barik, barakallahu fi. Ya, semoga Allah berkahi, memberikan keberkahan. Karena bisa jadi kita nggak tahu kita ini sedang hasad atau enggak. Ya, kadang. Ya. Jadi kalau kan ada yang indah ini sulit ya, sulit. Kita itu pengennya ini pengen hasad atau pengen iri atau pengen dalam hati, ya Allah kenapa dia yang dikasih ya Allah, bukan anak. Tapi kan di mulut itu masya Allah ini lucu, tapi di hati ada gejolak. Ya. Makanya kenapa hasad ini sangat berbahaya? Ya tadi hasad itu salah satunya dia tidak menerima pemberian Allah. Jadi ingin menghilangkan nikmat, padahal nikmat itu Allah yang kasih ya, kepada orang. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah kasih kepada hambanya yang Allah inginkan siapapun. Ya.
Maka hasad ini kenapa dia berbahaya juga adalah apa tidak atau apa bahasa menolak dengan menolak pembagian atau tidak terima, ya, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kayak iblis, ya. Keputusan dalam hal apa? Nikmat, ya. Makanya nikmat itu rezeki udah diatur, nikmat atau rezeki. Nah, maka ini akan berbahaya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berlindung dari orang dengki saat dia dengki. Ya, hati-hati. Orang dengki kalau nggak dengki nggak bahaya. Orang dengki kapan berbahaya? Saat dia dengki. Ya. Maka hati-hati. Ya. Dan ain ini lihat, ya. Ain ini dengan mata. Makanya hati-hati kalau posting di sosial media, antum foto, ya, lagi jalan-jalan sama keluarga foto, lagi ada cucu baru foto, ya, kemudian diupload fotonya, kemudian dan kita nggak tahu siapa yang lihat, dan saat dilihat siapa tahu dia lagi kena musibah, kemudian ini on lagi ini pulang jalan-jalan lagi, enak banget dia nih. Nah, atau di situ ada harusnya Anda juga mau kayak gitu, hasad. Nah, bisa jadi kena ain, ya. Ain itu dari mata, ya. Maka hati-hati saat, ya, jadi bukan hanya, makanya nggak tujuan kita riak, misalnya kita nggak riak, kita nggak mau pamer, tapi hati-hati ada kemungkinan ini. Saat kita nggak pamer, tapi belum tentu yang melihat itu menganggap kita nggak pamer. Makanya kan ada istilahnya wa amma bi ni'mati rabbika hadis, ya kan? Ada ayatnya. Adapun nikmat Rabbmu, kalian boleh bicarakan untuk menunjukkan syukur. Karena apa ya? Ya tergantung niatnya. Ya. Ketika sedekah harusnya kan sembunyi-sembunyi, tapi kan boleh terang-terang. Ya. Boleh terang-terangan saat Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya itu kan di hadapan para sahabat. Ya. Fanihim mahi, ya. Wa in tubdus sadaqah fanihim mahi. Kalau kalian tunjukkan sedekah kalian, maka itu nikmat. Intinya kan hatinya. Tetap antum bisa jaga hati antum, tidak riya, nggak ada masalah. Tunjukkan, bisa jadi orang lain jadi ikut gitu, jadi ikut. Karena semuanya ada dua kemungkinan, tinggal masalah hati. Ya, jadi kalau ada kebaikan antum tunjukkan, insya Allah kalau ikhlas nggak ada masalah. Bisa jadi ini motivasi orang lain. Nah, begitu juga dengan ketika kita menunjukkan nikmat untuk bersyukur, maka juga tetap hati-hati dari sisi orang lain, ya, yang melihat, yang mendengar, ya, ya. Jadi nggak harus di apa, ya misalnya, ya antum tahu sendiri. Tapi mungkin bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Waduh, banyak ya. Tapi satu. Waalaikumsalam. Ada yang saya mengenai yang puasa Rasulullah tadi.
Hmm. Ini premisnya sama itu kan saya lupa yang sama lagi apa ini? Seperti tadi kayaknya berkuasa apa lagi ya? Premisnya sama. Kalau saya berhidup apa tidak perlu memperhatikan karena sudah awal itu apa itu? Oh, Atau memang ini aja. wallahu a'lam, mana nggak ingat juga, ana nggak. Ya, setahu ana saat ini hanya ini. Coba nanti di. Wallahu a'lam, mana nggak. Saudara yang lain? Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Tapi apa itu saya akhirnya itu baca maghrib. Baca maghrib itu berarti kalau bukan yang lama berarti kan hari tanggalnya sudah berubah. Pada waktu itu tanggal 80 itu sama dengan dia pada awal. Karena baca maghrib saya menghitungkan sudah masuk tanggal 4. Namun tanggal kalender tidak berubah ini. Katanya organnya itu jam 12 malam sama dengan tahun Masehi. Sama masyarakat masihkah berlaku apabila hari ini pada maghrib atau sama berlaku yang pada tidak berubah di organnya itu jam 12 malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tujuan ibadah, maka kita berdasarkan dalil. Kalau niatnya kalender ini untuk ibadah, maka hitungannya tetap dalil. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah saat kalian melihat hilal. Ya. Berarti kan ketika hilal terlihat, oh berarti besok puasa. Hilal itu terlihat kapan? Maghrib. Ya, munculnya ketika matahari sebelum terbit, maka bulan akan naik dulu. Kalau dia bulan baru, dia akan naik dan akan turun lagi. Biasanya bulan nomor sedikit terus turun lagi. Nah, itu nandakan bulan baru. Jadi wallahu alam, kalau memang tujuannya ibadah, maka dalil yang sahih bahwasanya pergantian hari itu maghrib, ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah ketika melihat hilal dan iftar, buka 1 Syawal kalau melihat hilal, dan hilal terlihat ketika matahari terbenam. Wallahu a'lam. Masalah hasad. Ya, oh, jadi apa?
Ya nggak ada hasad yang boleh itu hanya dua. Apa itu? Ketika seseorang diberikan keberkahan ilmu untuk menghafal Al-Quran dan dia baca Al-Quran itu di pagi dan malam, setiap waktu dia baca Al-Quran, maka kita boleh hasad sama dia. Dan yang kedua, ketika orang dikasih harta dan dia infakkan sebagian besar hartanya, bahkan seluruhnya untuk kepentingan Islam, maka kita boleh hasad. Dan hanya dua itu. Maka selebihnya tidak boleh. Dan hasad di sini pun iri ya. Dan iri pun tidak boleh. Nah, gimana caranya? Ya sabar, sabar. Ya, jangankan, makanya yakinlah bahwasanya Allah dan segala sesuatu itu atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bersabar, apalagi masalah kepemimpinan. Nah, ini jangankan beliau ya, wakil presiden kita Umar bin Khattab saja radhiyallahu anhu itu dibunuh. Nggak ada yang puas dengan Umar. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Utsman bin Affan, ya kan? Umar oke lah, yang bunuh masih musuh. Tapi kata Umar, makanya fitnah kepemimpinan ini luar biasa. Dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Maka tugas kita adalah sabar, ya, dan yakin bahwasanya selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita wajib taat, ya, wajib taat. Karena lihatnya bukan dari kepentingan pribadi ya, anak nggak suka nih, dia kok, nah itu kan itu kepentingan pribadi. Tapi lihat dari, kalau masalah kepemimpinan itu lihat dari skala yang lebih luas. Ya. Makanya di Islam itu ada al-wala wal bara. Dalam masalah kepemimpinan, selama dia muslim, selama dia tidak jelas ya, kecuali dia melakukan hal-hal yang jelas keluar dari agama kita, maka tugas kita adalah taat. Ya, walaupun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dhahran wa akhadana, walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, harus tetap sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena lihat skala yang lebih besar. Karena kalau kita melawan, ya, itu efeknya akan, ya sekarang mau revolusi misalnya. Kalau lihat kerusakannya akan besar juga, gitu. Nggak sedikit. Ya. Taruhannya bukan 1-2 orang. Ini taruhannya negara. Taruhannya bisa jadi kalau chaos, kalau lemah, akhirnya datang negara lain. Jadi dan memang berat. Ya. Makanya kalau masalah kepemimpinan ini fitnah dari zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi tetap harus sabar, ya, dan yakinlah bahwasanya dunia ini sementara. Dunia ini sementara dan tidak ada secara umum ya aturan Allah dan para rasul dan para nabi itu untuk mendirikan negara, itu nggak ada, kecuali Nabi Sulaiman yang minta kerajaan. Selebihnya nggak ada. Nabi Musa tidak mendirikan negara, nggak ada para nabi itu untuk mendirikan negara. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW punya Madinah, kemudian karena tujuannya pertama bukan untuk mendirikan negara, tujuannya untuk menjalankan syariat Islam, ya, menjalankan syariat Islam. Makanya kenapa kita dapat pemimpin seperti ini,
Karena ini pemimpin itu gambaran rakyatnya, gambaran kitanya. Ya. Seandainya, makanya kenapa saat Ali bin Abi Thalib itu kan pada demo. Ya, jadi setelah meninggalnya Utsman kan Ali naik. Tadinya Ali nggak mau, tapi nggak ada untuk menjaga kestabilan umat Islam. Ya, Ali dibujuk. Akhirnya Ali naik jadi khalifah. Kemudian dan Ali kan sibuk dengan apa? Dalam negeri. Banyak pemberontakan dalam negeri. Perang Siffin lah, perang Jamal lah, perang. Ya, artinya nggak melawan musuh dari luar, tidak. Tapi perangnya di antara kaum muslimin. Ada yang menuntut pembunuh Utsman, ya kan? Perang Muawiyah sama Ali kan, karena belum ketangkep nih yang bunuh Utsman, belum dikisos. Ya. Dan banyak yang protes. Sehingga ada di zaman Ali itu bilang mereka membandingkan dengan zaman Abu Bakar. Ya. Dan dia bertanya, wahai khalifah, kenapa di zaman engkau ini banyak pemberontakan? Ya, nggak tenang kita, nggak beda sama Abu Bakar. Apa jawaban Ali? Di zaman Abu Bakar rakyatnya seperti anak. Di zaman anak rakyatnya seperti aku. Jadi kenapa di Abu Bakar bisa kuat, bisa tenang? Karena rakyatnya seperti Ali bin Abi Thalib semua. Seperti Umar, seperti Utsman. Ya. Tapi di zaman Ali rakyatnya seperti antum. Ya. Kan ada Khawarij, ada Syiah, kan keluar Syiah dan Khawarij di zaman Ali. Syiah membela Ali, Khawarij memusuhi Ali. Karena Ali mau kalah dengan Muawiyah. Akhirnya dia Khawarij keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Makanya kan kalau kita misalnya dari keluarga kita masing-masing tanggung jawab sama keluarga kita masing-masing, kita didik akhlaknya, kita didik agamanya, didik pendidikannya, maka setiap keluarga akan menghasilkan generasi-generasi yang terbaik. Mau gimana pun caranya ya, kalau calonnya sudah terbaik, yang terpilih akan terbaik. Ya. Jadi itu ya dari masalah kepemimpinan. Ya tapi wallahu alam ya, terserah kalau antum. Tapi itu dari masalah kepemimpinan, dan yakinlah kita hidup di dunia ini sementara. Jadi jangan terdistract ya, terdistract ya. Jadi bahkan sebagian masyayikh itu saat banyak yang bilang ya, wah di Palestina itu kok susah, padahal kan banyak para ulama ya, banyak orang Islam di situ, kok kita nggak menang-menang ya, kok kita dibantai terus ini orang-orang Palestina sama Israel. Maka ada anak-anak juga sempat terperangah juga kan, kita kan selama ini kan wah ini kita dizolimi terus ya. Tapi anak lupa nama syekhnya, beliau bilang itu menurut kacamata kita, tapi menurut kacamata Allah kan beda. Bisa jadi Allah lebih sayang sama orang Palestina dan akhirnya mati syahid semua. Ya. Akhirnya meninggal semua. Karena dunia apa ya? Kita dunia 10 tahun, dunia 60 tahun, kan ujung-ujungnya neraka atau surga. Mending baru umur 20 tahun meninggal, selesai. Dosanya cuma sedikit, yang enggak lebih, kan yang 60 lebih banyak dosanya. Ya. Antum jangan merasa 60, wah senior ini antum. Dari sisi dosa pasti lebih banyak. Ya, makanya kan itu juga konsep kita menghormati yang tua, yang muda melihat yang tua karena dia lebih tua, karena apa?
pasti positifnya, ibadahnya lebih banyak. Tapi yang tua melihat yang muda harus sayang. Kenapa? Karena dia sadar dosanya lebih banyak daripada yang muda. Ya, makanya itu. Ya, jadi dari kacamata Allah mungkin Allah lebih sayang sama warga Palestina karena buat apa capek-capek di dunia? Ya, buat apa menghabiskan tenaga, waktu, pikiran untuk dunia kalau akhirnya kan selesai. Ya kan? Ya, kita mikirin gimana yang tadi setelah meninggal ternyata nggak ada selesai masalah. Ya. Dan kita lihat mikirin ini begini ternyata ketika orang itu meninggal ya udah selesai, nggak ada apa-apa lagi gitu. Ya. So mungkin wallahu a'lam. Ya udah terima aja seperti ini, nggak ada usaha dan seperti apa, karena ya kita juga kan jadi sakit sebagainya tidak ada lagi tapi begitu sudah. Oh iya, ya tetap sewajarnya, ya. Tetap ya sama kayak kita bunuh diri kan nggak boleh juga. Artinya tetap selama tidak melanggar syariat yang kita kerjakan, kita usaha itu, ikhtiar. Jadi bukan berarti kemudian ya udah itu kan syariatnya Qabil Habil ya. Kalau Bani Israel mau dibunuh menyerahkan diri, tapi syariat kita kan membela diri. Ya. Membela diri, enggak apa untuk membela diri kayak misalnya dibegal, kemudian kita ya udah serahin aja, enggak, tetap kita lawan, kita bela, tapi sesuai dengan aturan Islam. Ya sama kayak misalnya beban hidup kemudian dia mau bunuh diri biar selesai kan enggak seperti itu juga. Konsepnya tidak seperti itu. Artinya ketika sudah intinya itu introspeksi ke diri sendiri. Ya. Ketika ada masalah ini benar nggak itu yang kita cari gitu. Ya. Kayak masalah sekarang merebut Palestina. Ya benar nggak saat kita merebut mengalahkan Israel itu selesai? Ya. Atau akan ada masalah baru? Ya. Dan dari sisi itu kan bisa dilihat. Artinya tetap berusaha ikhtiar, ya. Tapi tidak dijadikan dunia ini tujuan, ya. Tidak dijadikan dunia ini tujuan. Ya sama kita usaha mau lulus, ya. Ya artinya kalau diserang ya tetap bela diri, kalau dijajah ya tetap bela diri, tapi tidak menyalahkan, misalnya menyalahkan kalau kayak kita diserang misalnya, kemudian kita menyalahkan Malaysia nggak bantu gitu, kan bukan masalah itunya, ya. Nah itu yang Anda pahami, ya. Jadi tetap kita ikhtiar, tidak serta-merta. Makanya kan ketika hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga, ya. Fayantakilu, ya, jangan-jangan mereka hanya cukup mengatakan la ilaha illallah saja, ya. Karena udah masuk surga nih, kemudian dia tinggalkan amal, enggak, ya kan, bukan seperti itu. Kalau dia benar-benar mengerti la ilaha illallah, maka dia akan amalkan, dia akan kerjakan, dia akan berusaha untuk mengamalkan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar diucapkan kemudian selesai, ya. Baik. Tadi ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu jadi nanya enggak?
Udah nggak ada yang nanya, ibu-ibu. Udah ya, udah datang ya buburnya. Baik, ya mungkin ini saja yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayah untuk terus bisa menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.